Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah kimia medisinal dengan topik hubungan struktur aktivitas senyawa adrenergik. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa adrenergik atau adrenomimetik itu merupakan senyawa yang dapat menghasilkan efek serupa dengan respon akibat rangsangan syaraf adrenergik. Nah, senyawa adrenergik ini banyak digunakan ya sebagai vasopresor ataukah sebagai senyawa bronkodilator, juga sebagai senyawa untuk dekongestan dan juga untuk midriatik ya. Nah, sistem syaraf adrenergik ini merupakan cabang sistem syaraf otonom yang juga mempunyai ya neurotransmitter yang disebut dengan norepinefrin. Jadi kalau kita melihat kembali materi sistem saraf otonom, maka kita bisa mendapatkan istilah-istilah seperti ini ya, neurotransmitter, kemudian norepinefrin, syaraf adrenergik, simpatomimetik, parasimpatomimetik, dan lain sebagainya. Nah, sistem syaraf adrenergik ini mempunyai peran penting dalam mengatur banyak fungsi fisiologis ya, termasuk dalam mengatur tekanan darah, juga mengatur kekuatan dan kecepatan jantung, pergerakan atau motilitas saluran cerna, ya, pergerakan uterus dan tonus otot serta pada bronkus, ya. Nah, selain itu, sistem syaraf adrenergik ini juga berperan dalam meningkatkan metabolisme karbohidrat dan pengangkutan lemak dari depo lemak ke hati. Nah, adapun efek samping dari senyawa adrenergik itu sangat bervariasi ya. Kita bisa melihat sebagai vasopresor dan bronkodilator itu bisa menyebabkan sakit kepala, kecemasan, tremor, lemah, dan palpitasi. Jika dia sebagai dekongestan hidung yang kerjanya lokal ya, itu digunakan secara setempat ya, dapat menyebabkan rasa pedih, rasa terbakar, atau kekeringan pada mukosa. Kemudian jika digunakan sebagai obat mata setempat atau midriatik, bisa menyebabkan iritasi, penglihatan menjadi kabur, hipererimia, dan alergi konjungtivitis ya. Nah, alergi pada infeksi konjungtiva pada mata. Nah, kelebihan dosis ini dapat menyebabkan kejang-kejang ya, bisa juga menyebabkan aritmia jantung, kemudian perdarahan otak, sedangkan untuk penggunaan jangka panjangnya bisa menyebabkan hipertrofi jaringan atau pembesaran jaringan. Nah, adapun hubungan struktur dan aktivitas senyawa adrenergik ini kita bisa lihat bersama di sini, yaitu struktur umum dari senyawa adrenergik ya. Nah, untuk struktur yang diperlukan untuk memberikan aktivitas agonis pada reseptor adrenergik itu, yang pertama adalah struktur induk fenil etilamin ya. Kemudian yang kedua adalah substituen 3-hidroksifenolat pada cincinnya. Kemudian gugus alfa hidroksi alifatik yang mempunyai sterokimia yang sebidang dengan gugus hidroksifenolat. Yang keempat itu adalah substituen yang kecil yang kemudian dapat dimasukkan dalam atom C tanpa mempengaruhi aktivitas agonis ya, seperti yang R ini ya, ataukah R ini bisa digantikan dengan gugus hidroksil, kemudian metil, dan juga bisa dengan etil. Nah, kemudian yang kelima itu adalah atom N yang paling sedikit mempunyai atom H. Ya, dalam hal ini R itu bisa digantikan dengan H atau gugus alkil. Ya, R yang ini ya, R yang ini. Nah, kemudian
tiap-tiap gugus itu kemudian mempunyai afinitas terhadap reseptor yang berhubungan dengan aktivitas adrenergik, ya. Nah, yang pertama adalah gugus hidroksifenolat. Nah, di mana gugus hidroksifenolat ini membantu interaksi obat dengan sisi reseptor beta adrenergik, ya, dengan membentuk ikatan hidrogen atau melalui kekuatan elektrostatik. Nah, sehingga kehilangan gugus hidroksifenolat ini justru menyebabkan menurunnya aktivitas beta adrenergik, tetapi tidak mempengaruhi aktivitas alfa adrenergik, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa reseptor dari adrenergik ini ada dua macam, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Tetapi untuk gugus hidroksifenolat ini, meskipun kehadirannya tidak ada, tetapi dia tidak akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas alfa adrenergik, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cincin aromatik yang terikat dengan reseptor, ya, melalui ikatan van der Waals juga penting untuk aktivitas beta adrenergik, ya. Tetapi justru sebaliknya itu tidak penting untuk aktivitas alfa adrenergik. Nah, kemudian gugus hidroksil alkohol dalam bentuk isomermin, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bentuk isomer itu ada min dan ada plus. Nah, untuk yang bentuk isomermin ini dia dapat mengikat reseptor secara serasi, ya, melalui ikatan hidrogen atau kekuatan elektrostatiknya. Nah, kemudian adanya gugus amino itu juga penting, ya, terutama untuk aktivitas dari alfa adrenergik, karena dalam bentuk kationik itulah kemudian senyawa ini bisa berinteraksi dengan gugus fosfat pada reseptornya, ya, pada reseptornya yang bersifat anionik. Nah, penggantian gugus amino dengan gugus OCH3 ini akan menghilangkan aktivitas adrenergik. Nah, adanya substituen gugus alkil yang besar pada atom N ini akan meningkatkan afinitas senyawa terhadap beta reseptor dan menurunkan afinitasnya terhadap alfa reseptor. Ya, kita bisa mengulang kembali, ya, tentang reseptor dari adrenergik itu terbagi dua. Itu ada alfa adrenergik dan dan beta adrenergik. Nah, bagaimana jika reseptor ini kemudian aktif oleh adanya neurotransmitter adrenergik? Nah, itu akan menimbulkan atau menghasilkan dua tipe respon, yaitu yang pertama adalah respon alfa adrenergik, ya. Nah, secara umum ini dapat menimbulkan rangsangan atau vasokonstriksi pada otot polos, tetapi juga menimbulkan respon penghambatan seperti relaksasi otot polos usus. Sedangkan untuk respon beta adrenergik ini secara umum dapat menimbulkan respon penghambatan, ya, seperti relaksasi otot polos dan juga pada vasodilatasi otot rangka, tetapi juga menimbulkan rangsangan, ya, seperti meningkatkan kontraksi dan juga menyebabkan takikardi atau denyut jantung yang cepat. Kemudian yang ketiga, ya, hubungan struktur aktivitas yang ketiga itu adalah pada alfa agonis dan alfa antagonis terdapat kemiripan struktur kecil. Nah, kemungkinan itu disebabkan karena terikat pada reseptor pada sisi yang berbeda, ya. Nah, molekul senyawa adrenomimetik ini bersifat lentur dan juga membentuk konformasi cis dan trans, ya. Kemudian dalam penelitian dengan analog dopamin ini menunjukkan bahwa bentuk konformasi trans yang memanjang itu akan berinteraksi lebih baik dengan bentuk reseptor alfa 1 dan alfa 2 adrenergik dibanding bentuk konformasi cis yang tertutup.
Kemudian yang keempat adalah dari struktur hubungan aktivitas ya senyawa alfa agonis itu didapatkan bahwa yang pertama pemasukan gugus metil pada atom C alfa rangka feniletilamin ini akan meningkatkan selektivitas terhadap alfa 2 reseptor ya. Kemudian yang kedua itu adalah penghilangan gugus 4-OH dari cincin aromatik secara drastis bisa meningkatkan selektivitas terhadap alfa 1 reseptor. Yang ketiga, penghilangan gugus 3-OH dari cincin aromatik pada banyak kasus juga dapat meningkatkan selektivitas terhadap alfa 2 reseptor. Dan yang keempat adalah semua turunan imidazolin menunjukkan selektivitas yang lebih baik terhadap alfa 2 reseptor dan aktivitasnya akan lebih besar bila bila ada substituen pada posisi 2 dan 6 cincin aromatik. Dan untuk penggolongan senyawa adrenergik ya, itu dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya dan berdasarkan efek farmakologinya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Ya, berdasarkan mekanisme kerjanya, senyawa adrenergik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu adrenomimetik yang bekerja langsung. Yang kedua adalah yang bekerja tidak langsung dan yang bekerja secara campuran. Ya, nah. Yang pertama adalah adrenomimetik yang bekerja langsung. Adrenomimetik yang bekerja langsung ini akan membentuk kompleks dengan reseptor dengan khas ya, membentuk kompleks reseptor adrenergik yang khas. Nah, adrenomimetik ini mempunyai gambaran struktur ya sebagai berikut, yaitu sistem cincin aromatik yang mempunyai 6 atom, kemudian atom N pada rantai samping etilamin yang bermuatan positif pada pH fisiologis ya. Kemudian berikutnya adalah perluasan rantai samping etilamin selalu berorientasi tegak lurus dengan sistem cincin aromatik. Berikutnya, gugus hidrofil dan hidrofob pada sisi molekul sebagai konsekuensi dari gugus beta hidroksil berorientasi pada sisi yang sama, yaitu pada bentuk konformasi cis dengan gugus metahidroksi fenolat cincin aromatik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah atom C beta pada konfigurasi R mutlak. Nah, gambaran struktur adrenomimetik yang bekerja langsung ini dapat dilihat pada struktur epinefrin yang mengandung inti katekol ya, dengan satu gugus hidroksifenolat pada posisi meta dari rantai samping ya, hidroksifenolat dari rantai samping satu. Nah, kemudian gugus epinefrin ini juga mempunyai satu gugus hidroksifenolat pada posisi meta dari rantai samping dan satu gugus hidroksial alkohol ya pada posisi beta dan satu gugus amino pada rantai sampingnya. Nah, kemudian pada adrenomimetik yang bekerja langsung, adapun gambaran struktur yang penting di situ adalah untuk pengaktifan alfa reseptor ya, ada inti katekol dan gugus amin tidak tersubstitusi atau tersubstitusi dengan substituen lain yang tidak besar seperti gugus metil. Dan yang kedua adalah untuk pengaktifan beta reseptornya, di mana gugus hidroksifenolat pada posisi meta, gugus hidroksil alkohol pada posisi beta, dan gugus amin dengan substituen yang besar.
Nah, untuk aktivitas beta 2 agonis selektif sendiri itu diperlukan gambaran struktur. Yang pertama itu adalah hanya diperlukan satu gugus hidroksifenolat ya pada cincin aromatik. Nah, ini biasanya terdapat pada posisi para dan juga biasa terdapat pada posisi meta. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya gugus metil atau etil pada posisi alfa gugus amino berperan besar pada efek vaskular, dan juga ketiga adalah adanya substituen yang agak besar pada atom N-nya. Nah, berdasarkan efek rangsangan pada reseptor adrenomimetik yang bekerja langsung itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu alfa adrenergik, beta adrenergik, dan dopaminergik. Ya, yang pertama itu adalah alfa adrenergik, di mana alfa 1 reseptor ya, contoh obatnya adalah phenylephrine, prazosin, dan metoksamin. Untuk obat-obat yang bekerja pada alfa 2 reseptor yaitu alinidin, asepexol, dan yohimbin. Sedangkan yang mengaktifkan baik itu alfa 1 ataupun alfa 2 reseptor itu adalah klonidin, epinefrin, guanfacin, nafazolin, norepinefrin, oximetazoline, dan silometazoline. Kemudian yang kedua adalah beta adrenergik ya. Obat-obat yang dapat mengaktifkan beta 1 reseptor itu adalah dobutamin, dopamin, prenaterol, dan tazolol. Untuk yang mengaktifkan beta 2 reseptor itu ada albuterol ya atau salbutamol, kemudian isoxsuprin phenoterol, kemudian nilidrin, procaterol, terbutalin, dan trimetoquinol. Sedangkan yang bisa mengaktifkan kedua reseptor beta, baik beta 1 maupun beta 2 itu adalah epinefrin, kemudian isoproterenol, dan pirbuterol. Kemudian berikutnya adalah dopaminergik ya. Yang pertama D1 reseptor yaitu fenoldopam, kemudian D2 reseptor itu adalah bromokriptin, delergotril, lergotril, lisurit, mesolergin, nisergolin, dan pergolit. Kemudian yang bisa mengaktifkan kedua reseptor delta baik D1 maupun D2 yaitu aminotetralin, apomorfin, silodopa, deoksiepinefrin, dopamin, ibopamin, levodopa, dan prekamol. Berikut adalah contoh senyawa adrenomimetik yang bekerja langsung ya. Ada norepinefrin di mana reseptor primernya itu adalah alfa, ada epinefrin ya, phenylephrine, dan metaraminol di mana reseptor primernya itu adalah juga alfa. Sedangkan isoproterenol, isoetarin, dan metaproterenol reseptor primernya itu adalah beta. Jika dilihat dari rantai gugus alkil ya, nah ini ada terdapat perbedaan dari masing-masing nama obat ya, baik itu R di posisi R, posisi R1, dan posisi R2. Ya, kita bisa melihat di sini ada macam-macam ya, jadi ada perbedaan antara R1 dan R2 yang menentukan nama dari senyawa obat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah adrenomimetik yang bekerja tidak langsung. Nah, kelompok adrenomimetik ini bekerja dengan melepaskan katekolamin, terutama norepinefrin dari granul-granul penyimpanan di ujung syaraf simpatetik, atau menghambat pemasukan atau reuptake norepinefrin pada membran syaraf ya. Nah, adapun hubungan struktur dan aktivitas dari senyawa obat-obat yang tergolong dalam adrenomimetik tidak langsung ini, yang pertama adalah
dia mempunyai gugus fenil yang kemungkinan dapat diganti dengan gugus aromatik lain atau gugus alkil dan siloalkil, ya. Kemudian gugus hidroksibenzil, ya, gugus hidroksibenzil atau beta hidroksialkohol, ya, itu kemungkinan ada, juga kemungkinan tidak. Nah, obat yang tidak mengandung gugus hidroksialkohol ini mempunyai sifat yang kurang polar sehingga lebih tidak dapat menembus sawah-darah otak dan menunjukkan efek rangsangan sistem saraf pusat yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan mengandung gugus metil pada posisi C alpha, ya. Itu adalah C alpha yang dapat meningkatkan aktivitas pada pemberian secara oral. Nah, karena menimbulkan efek halangan ruang terhadap gugus amin dari proses oksidasi oleh enzim monoamin oksidase. Kemudian berikutnya adalah gugus nitrogen amino, kemungkinan bisa berupa amin primer juga amin sekunder, atau bisa juga merupakan suatu bagian dari cincin heterosiklik. Nah, untuk yang ketiga, ya, kita masuk dulu di efek adrenomimetik yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan obat-obat berikut, ya, oleh penggunaan obat-obat berikut, ya. Nah, jadi obat-obat yang mempunyai efek adrenomimetik itu yang pertama adalah penghambat MAO atau bisa disingkat dengan monoamin oksidase. Nah, penghambat monoamin oksidase ini bisa menurunkan metabolisme norepinefrin bebas dan menyebabkan penumpukan norepinefrin di otak dan jaringan lain. Contohnya itu adalah pargilin dan tranilsipromin. Kemudian yang kedua adalah kokain, ya, desipramin, imipramin, klorfeniramin dan klorpromazin. Nah, ini dapat memblok transport aktif dari cairan luar sel, ya, ke dalam sitoplasma. Nah, juga menghambat pemasukan norepinefrin pada membran akson presinaptik sehingga senyawa itu menjadi tetap aktif. Kemudian yang ketiga adalah senyawa adrenomimetik, ini dapat mengaktifkan alfa dan beta reseptor. Kemudian yang keempat adalah tiramin dan efedrin, itu dapat mengganti norepinefrin dari sitoplasma yang akan menghasilkan efek simpatomimetik. Dan senyawa berikutnya adalah piragalol, katekol dan 4-metil tropolon. Ini dapat menghambat enzim katekolamin metiltransferase atau biasa disingkat dengan COMT. Ya, di sini ada gambar struktur senyawa adrenomimetik yang bekerja secara tidak langsung. Ya, kita bisa melihat rumus struktur dan contoh-contohnya. Nah, juga substitusi dari gugus-gugus pada posisi R1 dan R2 itu akan menentukan nama obat dari struktur senyawa tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah adrenomimetik yang bekerja campuran. Nah, adrenomimetik yang bekerja campuran ini dapat menimbulkan efek melalui pengaktifan adrenoseptor dan melepaskan katekolamin dari tempat penyimpanan atau menghambat pemasukan katekolamin. Contohnya adalah efedrin, fenilpropanolamin, metaraminol, dan oktopamin. Nah, kemudian yang kedua, penggolongan yang kedua adalah penggolongan berdasarkan efek farmakologinya. Nah, berdasarkan efek farmakologinya atau dalam penggunaan terapi, senyawa adrenergik ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah vasopresor, yang kedua adalah bronkodilator, yang ketiga adalah dekongestan, dan yang keempat adalah midriatik.
Yang pertama, vasopresor ya. Nah, vasopresor ini digunakan untuk pengobatan shock dengan cara mengembangkan jaringan perfusi. Diberikan contoh di sini adalah dobutamin HCl ya, kemudian dopamin HCl, isopreterenol HCl, metaraminol bitartrat, fenilefrin HCl, dan norepinefrin bitartrat. Dobutamin HCl itu merupakan katekolamin yang menunjukkan efek agonis pada reseptor beta 1 jantung ya. Jadi agonis itu berarti dia kerjanya seirama dengan neurotransmitter yang bekerja pada persarafan adrenergik ya, yang kemudian terikat secara selektif pada beta 1 reseptor. Nah, obat ini digunakan untuk payah jantung dan diberikan secara infus intravena dengan waktu paruh plasmanya adalah sekitar plus minus 2 menit. Kemudian dopamin HCl ya, pada dosis rendah dia dapat merangsang reseptor dopamin, pada dosis yang lebih besar bisa merangsang beta reseptor. Nah, dopamin ini digunakan terutama untuk pengobatan shock, payah jantung akut, dan juga pada payah jantung kronik. Yang ketiga adalah isopreterenol HCl. Isopreterenol HCl ini digunakan untuk pengobatan shock, meningkatkan kecepatan dan kontraksi jantung, meningkatkan automatisasi pada jantung dan kecepatan konduksi miokardial serta menyebabkan dilatasi vaskular dan bronkodilatasi. Yang keempat, metaraminol bitartrat. Metaraminol bitartrat ini digunakan untuk pengobatan shock dan mengontrol tekanan darah pada keadaan hipotensi akut selama pembedahan ya. Kemudian norepinefrin bitartrat merupakan garam yang lebih stabil dibanding dengan garam HCl yang digunakan untuk pengobatan mengontrol tekanan darah pada keadaan hipotensi akut selama pembedahan dan pada depresi vasomotor pusat dan juga pada pendarahan. Kemudian yang kedua yaitu bronkodilator ya. Nah, beberapa senyawa adrenergik itu juga mengaktifkan beta reseptor. Nah, di mana senyawa-senyawa tersebut itu mempunyai kekhasan yang tinggi atau lebih selektif terhadap reseptor beta 2 ya, yang menimbulkan efek farmakologi, yaitu bisa menyebabkan relaksasi otot polos pada bronkus sehingga digunakan sebagai bronkodilator. Nah, karena bisa menyebabkan relaksasi otot polos bronkius ini, maka bronkodilator ini digunakan sebagai penunjang pada pengobatan asma ya, bronkitis, emfisema, dan gangguan lain pada paru-paru. Nah, contohnya adalah salbutamol sulfat ya. Nah, di mana salbutamol sulfat ini bekerja secara dominan sebagai perangsang beta 2 reseptor pada otot bronkus sehingga digunakan sebagai bronkodilator yang khas dengan efek terhadap reseptor pada jantung sangat kecil. Nah, salbutamol ini juga digunakan untuk meringankan bronkospasme pada asma bronki ya, bronkitis dan emfisema. Kemudian yang kedua adalah terbutarin sulfat. Nah, terbutarin sulfat ini bekerja secara dominan sebagai perangsang beta 2 reseptor pada otot bronkus sehingga digunakan sebagai bronkodilator yang khas dengan efek terhadap reseptor pada jantung sangat kecil ya. Artinya dia tidak menimbulkan efek terhadap jantung ya. Nah, digunakan untuk meringankan bronkospasme pada asma bronki, bronkitis kronik, dan emfisema. Nah, kenapa di sini dikatakan dia sebagai bronkodilator yang khas ya, karena dia hanya terikat pada reseptor beta 2. Nah, sedangkan untuk obat-obat yang bisa mengikat beta 1 reseptor itu ini akan berakibat buruk terhadap pasien-pasien dengan payah jantung ya, karena itu bisa menyebabkan jantung itu menjadi lebih payah lagi seperti itu, sehingga
dengan keselektifan beta 2 reseptor ini menjadi menguntungkan untuk orang-orang yang sekaligus mempunyai penyakit asma juga menderita penyakit jantung. Kemudian obat berikutnya adalah klenbuterol. Nah, klenbuterol ini bekerja secara dominan sebagai perangsang beta 2 reseptor pada otot bronkus sehingga digunakan sebagai bronkodilator yang khas ya. Nah, juga mempunyai efek terhadap reseptor pada jantung yang sangat kecil. Nah, digunakan untuk meringankan bronkospasme pada asma bronki, bronkitis kronik dan emfisema. Kemudian berikutnya adalah metaproterenol sulfat. Nah, ini bekerja sebagai perangsang beta adrenergik yang kuat ya, digunakan untuk meringankan bronkospasma pada asma bronki, bronkitis kronik dan emfisema. Berikutnya adalah fenoterol HBr. Nah, fenoterol HBr ini digunakan untuk meringankan bronkospasma pada asma bronki, bronkitis kronik, dan emfisema. Berikutnya, prokaterol HCl bekerja secara dominan sebagai perangsang beta 2 reseptor pada otot bronki sehingga digunakan sebagai bronkodilator yang lebih khas dibanding salbutamol. Ya. Nah, kemudian prokaterol ini digunakan untuk meringankan bronkospasma pada asma bronki, bronkitis kronik dan emfisema. Kemudian efedrin HCl. Efedrin HCl ini merupakan senyawa simpatomimetik dengan efek langsung dan tidak langsung ya terhadap alfa dan beta adrenoseptor, di mana efedrin ini digunakan untuk bronkodilator, juga digunakan untuk dekongestan hidung dan mata. Kemudian epinefrin ini digunakan sebagai bronkodilator untuk meringankan akibat serangan asma bronki, untuk pengobatan glaukoma kronik sebagai bahan tambahan pada anestesis setempat, dan untuk mengurangi tekanan dalam mata. Berikutnya heksoprenalin sulfat digunakan untuk meringankan bronkospasma pada asma bronki, bronkitis kronik dan emfisema. Berikutnya, metoksifenamin HCl adalah senyawa simpatomimetik dengan efek utama bronkodilator dan menghambat otot polos. Digunakan untuk pengobatan asma, alergi rinitis, dan urtikaria. Kemudian berikutnya adalah salmeterol sinovoat yang bekerja sebagai perangsang beta 2 reseptor pada saat otot bronki dengan efek terhadap reseptor dan pada jantung itu sangat kecil. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh senyawa non-adrenergik, ya, kita masuk dulu ke penggolongan berikutnya, ya, yaitu dekongestan. Nah, selain untuk kedua penggunaan sebelumnya, ya, senyawa adrenomimetik ini juga digunakan sebagai dekongestan hidung pada mata. Nah, senyawa adrenomimetik ini ya, senyawa adrenomimetik tertentu ini dapat merangsang alfa reseptor pada otot polos pada bagian vaskular atau mata yang bisa menyebabkan vasokonstriksi arteriola pada mukosa hidung dan bisa mengurangi aliran darah pada daerah yang bengkak ya, sehingga senyawa adrenomimetik ini dapat digunakan sebagai dekongestan hidung. Nah, contohnya itu adalah efedrin HCl ya, epinefrin, nafazolin HCL, oxymetazoline HCL, phenylefrin HCl, phenylpropanolamin HCl, tetrahydrozolin HCl, tuaminoheptan sulfat dan silometazoline HCl. Nah, di samping itu, senyawa adrenomimetik ini juga dapat digunakan secara setempat atau mempunyai efek lokal sebagai dekongestan pada mata karena bisa menimbulkan efek farmakologi, yaitu menyebabkan vasokonstriksi ya, midriasis, dan bisa menurunkan tekanan dalam mata. Nah, ini bisa berguna untuk pengobatan glaukoma tipe tertentu ya, juga bisa digunakan untuk mengontrol perdarahan selama operasi mata ya. Nah, juga bisa digunakan sebagai pengobatan beberapa penyakit mata dan untuk membuat mata menjadi lebih jernih. Nah, contohnya di sini adalah dipivefrin HCl, efedrin sulfat, ya, epinefrin HCl, kemudian phenylefrin HCl, nafazolin HCl, dan tetrahydrazolin HCl. Kemudian senyawa berikutnya adalah midriatik ya. Nah, midriatik ini merupakan senyawa
adrenomimetik yang dapat menyebabkan midriasis dengan cara menimbulkan kontraksi otot pelebaran pupil mata ya. Jadi intinya itu adalah membuat pupil mata menjadi lebih lebar ya. Nah, midriatik ini bekerja dengan berinteraksi secara langsung atau terikat secara langsung dengan alfa reseptor. Contohnya itu adalah epinefrin dan phenylephrine. Nah, ada juga senyawa yang lainnya itu atau obat yang lainnya itu adalah metoksiamfetamin. Nah, metoksiamfetamin ini bekerja secara langsung dengan melepaskan norepinefrin dari tempat penyimpanan intraneuronal. Ya, nah, kalau ini adalah contoh senyawa non adrenergik yang digunakan untuk pengobatan asma, ya seperti trimetaquinolone HCl, heptaminol asefilinat, asefilin piperazin, aminofilin, oksitrifilin, teofilin, ipratropium bromida, budesonida, berklometasin dipropionat, sodium kromoglikat, dan ketotifen hidrogen fumarat. Ya, oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.